Manusia sebagai citra Allah. Subtemanya, Aku Citra Allah yang unik. Sebelum kita mulai dengan menampilkan video, ada baiknya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur yang berlimpah kami panjatkan kehadirat-Mu, karena berkat kasih dan setia-Mu, Engkau perbolehkan berkumpul bersama dalam kasih dan dalam cinta. Bapa dalam surga, pada hari ini kami mohon berkat-Mu untuk tema kami pada hari ini tentang Aku Citra Allah yang unik. Ajarilah kami supaya kami bisa memahami diri kami sebagai citra-Mu yang penuh dengan keunikan. Ajarilah kami untuk mencintai diri kami masing-masing dari berbagai keunikan kami masing-masing. Nama-Mu yang kudus kami puji hari ini, esok, hingga selamanya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan keunikan-keunikan dalam diri. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap-sikap dalam menghadapi perbedaan antar manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan sikap-sikap dalam memelihara diri dan menghargai sesama. Dan yang keempat, peserta didik mengikuti berbagai aktivitas kerohanian dalam menjalin relasi dengan Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur diciptakan sebagai makhluk yang unik. Anak-anakku, tema pembelajaran adalah Aku Citra Allah yang unik. Kenapa disebut unik? Disebut unik karena tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu dapat diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Bagaimana orang menghadapi keunikan diri? Ada yang bersikap positif akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Sikap positif ini membuat seseorang bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Ia tidak akan minder. Ia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain. Ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga. Ia tidak akan melawan tindakan-tindakan yang melawan kehendak Tuhan, yang mampu bergaul dengan siapa saja. Ada yang bersikap negatif, yang kurang menerima keunikan diri. Sikap negatif ini akan membuat seseorang merasa tidak puas. Hari ini saya akan menampilkan video tentang seorang anak yang berkebutuhan khusus. Nama anak ini Bernardicus Alfiano Nambu. Dia dilahirkan di rumah sakit pada tanggal 11 Juni 2019 di Kabupaten Manggarai. Ia dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Anastasia Pono dan ayah bernama Gaspar Tambur. Bernardicus anak pertama dari 2 bersaudara. Anak ini dilahirkan dalam keadaan yang berkebutuhan khusus. Namun, bagi orang tuanya, baik ibu dan ayahnya, tidak pernah merasa bahwa anak mereka memiliki kelainan. Hal
ini yang membuat mereka kuat ketika mereka melihat adik ataupun anak-anak di sekitar lingkungan mereka. Alfiano meskipun secara fisik memiliki kebutuhan khusus atau berbeda dengan teman-teman lain dan juga adiknya, namun ia tidak pernah minder dengan teman-teman sebayanya. Dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya dan bermain bersama-sama dengan mereka. Alfiano ketika diberikan suruhan atau perintah dari orang tuanya, dia mengerti dan melakukan tindakan itu. Bahkan kelebihannya, dia bisa memanggil nama ayahnya meskipun kurang jelas. Dan juga dia bisa membedakan mana suara motor dari ayahnya, atau juga dia bisa mengetahui model motor dari ayahnya. Dari segi olahraga, dia bisa bermain bola, menendang bola, dan juga memilih bola. Itulah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Alfiano. Sudah tentu Alfiano juga memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Alfiano tidak bisa bicara dengan jelas. Dia juga tidak bisa makan sendiri, tidak bisa makan makanan keras, tidak bisa mendengar suara bising atau keras, atau ada bentakan dari orang tua atau temannya. Alfiano sering kejang, berjalan atau berlari tidak normal, dan tangan kanannya juga tidak normal. Itulah sisi kelemahan dari Alfiano. Namun dalam hal ini, seperti yang sudah dijelaskan di awal, orang tua dari Alfiano tidak pernah merasa minder dengan keadaan Alfiano. Dimanapun mereka pergi, Alfiano dibawa serta, dan juga mereka tidak pernah membanding-bandingkan keadaan fisik, kemampuan,